Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar. Itu, ya. Jadi kalau suatu produk dibuat, pasti tantangannya adalah pasar dia. Bagaimana bisa menjadi market leader, ya. Dia menjadi pemimpin di pasar itu. Nah, jadi ada kesempatan untuk masuk, ya, karena pabriknya di situ, otomatis nanti cost-nya juga akan makin rendah. Ya, biasanya dia membuat pabrik nanti kan banyak pertimbangan. Ada kalau di Indonesia, misal secara dicari tempat yang apa namanya eh, biaya karyawannya, biaya UMR-nya itu yang rendah, misal yang agak agak kurang. Ya, makanya seperti yang sudah tinggi seperti Surabaya, Gresik itu kan, Sidoarjo ini sudah mulai bergeser, ya, bergeser untuk banyak yang ditutup kan itu. Nah, nanti mulai geser dari Gresik sepertinya sudah mulai ke arah Lamongan itu. Dari mana? Eh, Sidoarjo sudah ke arah mana itu Pasuruan, ya. Dulunya Sir, Surabaya ada Pir, ya kan, Pasuruan di sana mulai bikin kawasan apa namanya pabrik di sana. Kemudian udah mulai geser ke Jombang, mungkin karena biaya tenaga kerjanya, ya, masih di bawah itu. Jadi itu untuk mengendalikan biaya atau meningkatkan pertumbuhan pasar, otomatis nanti dengan cost yang bisa ditekan, persaingan dia bisa masuk, pasar masuk, pertumbuhan yang diinginkan dalam eh, usahanya, ya, produksinya bisa diterima dan nanti akan tumbuh, ya, bisa menjadi apa namanya market share-nya juga akan makin tinggi. Itu ya, termasuk di nanti di negara-negara antar negara juga begitu, ya. Dengan dia kantor pusatnya di sana, ada loh BRI, itu ada kantor perwakilan di mana itu Amerika itu ada, ya. Karena tetap di sana ada masyarakat Indonesia yang kerja di sana, dia butuh untuk mengirimkan apa namanya eh, untuk transfer. Nah, ini ada kemudahan-kemudahan. Jadi itu untuk globalisasi. Selanjutnya, ini saya jelaskan dulu ya semuanya, baru nanti kita apa namanya sharing, ya, apa yang perlu kita, ada yang mungkin kurang dipahami, kurang jelas, atau kita bisa diskusi sama-sama, ya, tentang ini tadi konsep dasar berdagang dan globalisasi. Kemudian berdagang merupakan usaha untuk menjual dan membeli produk baik barang maupun jasa. Oke, saya kira ya, ini paham lah, ya, sudah biasa. Kemudian menurut Farrell, ya, bisnis internasional menunjukkan pembelian, penjualan, dan perdagangan produk antar negara. Kalau kita sudah bicaranya adalah globalisasi, bisnisnya sudah internasional, ya. Nanti di sana ada pembeliannya, ya. Kita juga ada salesnya, penjualannya, ada mulai trade-nya, trade antar negara. Kemudian mengapa harus berdagang dengan negara lain? Ini yang harus teman-teman pahami, ya. Yang pertama, tidak ada negara manapun yang memiliki teknologi yang menghasilkan semua produk yang dibutuhkan. Ya, jadi tidak semua negara teknologinya bisa. Kebutuhan suatu negara tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri, terutama di bidang teknologi. Ya. Apabila ada negara lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka negara tersebut akan berdagang dengannya. Itu pasti nanti akan timbul kerjasama, ya, akan ada hubungan. Oh, saya tidak eh, contohnya kalau di ini ada Samsung, ya, dengan Korea, misalnya ini kan bisa kerjasama. Itu, ya. Jadi banyak lah, ya, iPhone itu yang alat-alat untuk komunikasi, belum nanti yang elektronik. Ya, kita belum punya teknologi, kita perlu berdagang, ya, dengan negara tersebut. Kemudian yang ketiga, masing-masing mempunyai keunggulan yang berbeda. Nah, tiap negara pasti mempunyai eh, apa namanya kelebihan yang tidak sama, yang berbeda.
Ya, kalau di Prancis itu andalannya di sektor apa itu? Eh, Dia dekat laut, ya, sumber daya laut dia benar-benar dioptimalkan. Misal, ya Jepang dengan teknologinya, itu ya. Kemudian Korea juga dengan teknologinya. Ya, Cina sudah mulai menyusul, ya, sebelumnya Amerika dan seterusnya. Kita butuh itu. Ya, masing-masing mempunyai keunggulan yang berbeda. Kemudian, hilangnya hambatan perdagangan dan investasi mendorong semakin berkembangnya pasar bebas. Itu otomatis ya, dengan hambatan-hambatan tadi, biayanya nol misal ya. Ini perdagangan dan investasi semakin berkembang. Ya, nanti ada kebijakan-kebijakan di adanya kerjasama, adanya apa dengan negara A dan B dan seterusnya. Ya. Sejumlah institusi global telah dibentuk dalam memasuki globalisasi. Ada GATT, ya, perdagangan, ada WTO, World Trade Organization, lembaga perdagangan dunia, ya, organisasi perdagangan dunia, ada IMF, ya, ini perbankannya, ada World Bank, Bank Dunianya, ya, dan seterusnya. APEC, ini minyak, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian kami sampaikan tentang tiga tujuan WTO, ya, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu mempromosikan perdagangan dengan mendorong anggotanya mengadopsi praktek perdagangan yang adil. Ya, bagaimana di WTO ini nanti, ya, WTO dibentuk ini, bagaimana perdagangan yang dibuat antar negara itu adil. Adil itu ya tidak harus sama, ya, saling menguntungkan lah, ya, saling memberikan manfaat, ya, masing-masing dari masing-masing pelaku. Jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, itu. Jadi dipromosikan perdagangan terus gitu ya. Jangan sampai ada eh, salah satu yang dicurangi atau ada yang dirugikan, nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, mengurangi hambatan perdagangan dengan mempromosikan negosiasi multilateral. Ya, jadi dengan perantara WTO, ya, ini juga diajak kerjasama bukan hanya satu dua negara tapi multilateral. Ya, dengan Uni Eropa misalnya, Indonesia dengan sana, ini bisa WTO ini juga menjembatani. Yang ketiga, menyusun prosedur yang adil untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Itu dibuat bagaimana aturan-aturannya, bagaimana prosedurnya. Kalau ada sesuatu masalah, ada hal-hal yang perlu diselesaikan, persoalan antar negara, ini masing-masing harus memahami, oh ini aturan mainnya seperti ini di sana dan seterusnya. Oke. Kemudian saya sampaikan tentang strategi menjangkau pasar bebas. Suara saya masih jelas ya? Terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, nyimak semua ini ya. Selanjutnya, untuk menjelaskan perdagangan internasional dikenal istilah ada perdagangan absolut dan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Ya, ada nanti namanya keunggulan absolut dan komparatif. Keunggulan absolut ada ketika suatu negara dapat menghasilkan sesuatu yang lebih murah. Nah, ini dan atau lebih tinggi kualitasnya daripada negara lain. Ya, jadi ada suatu negara yang produk yang dihasilkan itu lebih murah, ya, atau kualitasnya lebih tinggi. Nah, itu namanya negara itu punya keunggulan absolut, gitu, ya. Kemudian ada keunggulan komparatif. Jadi ini berkenaan dengan produk yang dihasilkan itu efisien, itu ya, efisien. Jadi nanti harganya lebih murah, kemudian diproduksinya pos-pos yang panjang itu bisa dipotong, ya, semuanya tenaga kerjanya bisa maksimal, ya, kemudian SDM yang dipunyai tadi, ya, ini high high quality, ya, itu namanya keunggulan komparatif, ya. Keunggulan absolut dan komparatif
merupakan keunggulan kompetitif. Ya, jadi suatu negara disebut mempunyai keunggulan kompetitif bila dia bisa tadi efisien, ya produknya dihasilkan lebih murah atau tinggi kualitasnya. Itu ya daripada negara yang lain.